Open the Door mengkonfirmasi sesuatu yang belum terklarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa dengan saya Rehanuddin Akil dari media suara Pancasila.id dalam program podcast Open the Door, yaitu tempat yang tepat mengkonfirmasi berbagai kabar yang belum terklarifikasi. Tentu obrolan dan perbincangan ini untuk kita petik hikmah serta manfaatnya untuk kita semua. Pada hari ini Kamis 9 Mei 2024 dan bertepatan pula dengan tanggal 1 Zulkaidah 1445 Hijriah, itu artinya 1 bulan kita berpisah dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang telah memberikan kesan istimewa bagi kita umat muslim yang menjalani berbagai rangkaian ibadah di bulan suci tersebut. Sahabat podcast Open the Door yang berbahagia, berbicara keistimewaan bulan suci yang telah kita tinggalkan tentu tak akan pernah habis tentang manfaat dan faedahnya. Sahabat, seperti biasa setiap edisi podcast Open the Door, persembahan media online suara Pancasila.id, kita mengundang bintang tamu istimewa dan inspiratif, ya. Telah hadir di studio kita sosok muda, cantik, dan merupakan pejabat penting di pemerintahan kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selamat datang kami hormati dan kami banggakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kota Lubuk Linggau, Ibu Haja Yulita Anggraini SHMH, yang akrab disapa Mbak Nini. Ya. Selamat datang Mbak Nini. Ya, makasih Kak Rehan. Ya. Mbak Nini, ya, pada edisi ini podcast kita nih Open the Door mengajak Mbak Nini berbincang berbagai hal yang dipertanyakan masyarakat, utamanya warga tercinta kota kita Lubuk Linggau. Makanya hari ini kita angkat semacam tema. Sebetulnya bukan tema, kata kru kita tadi bukan tema. Namanya buka-bukaan dengan Mbak Nini. Waduh, buka-bukaan. Jadi kita berbuka sesuai dengan tagline Open the Door podcast kita, mengkonfirmasi berbagai kabar yang belum terklarifikasi di meja Open the Door ini. Ya, bismillah. Mbak Nini, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak Rehan. Ya. Gini Mbak Nini, kita ringan dulu nih. Ada pepatah nih terkenal dengan dan sering kita sebutkan saat momen kita memperkenalkan diri di dalam sambutan formal maupun non formal, ya. Ada katanya, tak kenal maka tak cinta, tak cinta tentu tak akan sayang, dan tak sayang sudah hampir dipastikan tak akan pernah ada hubungan yang baik dan mempersatukan dalam perspektif relasi kemanusiaan, ya, manusia. Nah, itu panjang lebar ya, cara wartawan. Bukan pantun itu tuh. Iya betul, bukan. Nah, jadi pepatah tersebut bermakna Mbak Nini, ya, kita paham, kita tidak mengerti apa memahami suatu hal benda, maka tidak akan tahu arti sebenarnya, ya, kalau kita tidak kenal, kan. Nah, begitupun nama Mbak Nini ini. Jadi ada netizen nih Mbak yang nanya, ya, bertanya di medsos kami, di IG kami suara Pancasila.id ini. Kok nama Yulia Anggraini SHMH itu Yulita. Nah, ini salah saya. Yulita Anggraini, ya. Itu disapa ini apa makna dan sejarahnya? Bolehlah cerita. Oh, boleh ya. Memang banyak juga yang nanya, ya. Yulita Anggraini. Kok jadinya Nini gitu, ya, kan? Nah, jadi memang karena ada Anggraini di belakang itu. Nah, entah kenapa itu ada Anggraini, jadi dipanggilnya Nini. Dulu tuh kata mama tuh pernah pas kecil tuh mau dipanggil Rini gitu kan. Cuman aku cadel pas kecil, Kak. Jadi aku sendiri gak bisa nyebut namaku kan. Nah, jadi akhirnya dipanggilnya Nini. Oh, gitu. Panggilan keluarga dan panggilan sayang tentunya. Iya, dan itu menjadi terkenal sampai sekarang. Nempel. Iya, nempel. Bu Nini, Mbak Nini, ya, dipanggil. Terus kesibukan pada hari ini apa saja Mbak Nini? Sekarang ya masih seperti yang
dulu-dulu juga ya. Yeah. Jadi ada kesibukan pekerjaan kan. Pekerjaan juga tadi udah Kak Rehan udah sebutin posisinya sekarang aku di kepala kepegawaian ya BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Itu udah aku memangku jabatan itu mulai dari tahun 2020 akhir. PLT kan dulu awalnya. Nah, 2021 di April aku dilantik definitif. Nah, terus selain itu sekarang ada kesibukan organisasi juga kan. Karena ya sekarang kan mendampingi suami ya. Jadi posisinya alhamdulillah jadi banyak organisasi yang harus diikuti gitu kan. Ada IKATRI gitu kan Kak, ada IIPG gitu. Ikatan Istri Partainya beliau itu, tapi itu semuanya NPO ya, non political organization gitu. Terus ada juga aku juga bina pengajian gitu kan. Luar biasa. Terus banyak sih Kak. Aku punya anak sekarang kan jatuhnya 5 nih anak aku banyak ya. Nah terus aku juga punya masih menyandang status sebagai mahasiswa yang nggak lulus ini dari Unsri. Oh doktoral ya? Iya doktoral. Di fakultas apa tuh? Hukum Kak. Nah, jadi memang aku konsisten dari S1, S2 dan S3 aku tetap di hukum. Itu. Oh ya, di antara banyaknya sahabat kegiatan itu, nah kita ingin tahu juga netizen kita, ini sosok muda yang energik ini, hobinya apa sih? Hobi? Kalau hobi sih aku sama lah kayak ibu-ibu yang lain ya. Hobinya makan, terus olahraga ya Kak. Aku emang agak sedikit suka sama yang namanya olahraga gitu. Tapi ya olahraganya juga bukan olahraga khusus gitu. Aku sukanya lari sama sepeda, aku suka sepeda, lari gitu, sama olahraga sedikit di rumah. Oh itu apa namanya dilakukan rutin setiap hari? Kalau olahraga yang rutin itu paling seminggu 3 kali lah. Nah terus bagaimana dengan posisi dan jabatan Mbak Nini selaku Kepala BKPSDM tadi ya? Untuk lebih detail, tadi udah kita spill sedikit informasinya. Dengan posisi jabatan Mbak Nini selaku Kepala Badan BKP SDM Kota Lubuk Linggau, mungkin keseruannya ya posisi itu ya. Jadi kebetulan aku di BKP SDM itu walaupun posisi sebagai Kepala Badan itu baru semenjak 2021, tapi aku di BKP SDM kan dari 2015. Jadi 2015 udah di BKP SDM ya. Ya alhamdulillah dari 2015 sampai 2024 ini berarti udah mau 9 tahun ya. Udah 9 tahun. Jadi ya udah paham lah Kak ya. Jadi kalau pekerjaan itu sudah mengalir gitu. Cuman ya tetep lah sebagai ASN kita tetap 7:30 kita ada di kantor. Pulang jam 4 gitu kan. Tapi untuk mengantisipasinya itu ya sekarang BKP SDM itu alhamdulillah semuanya sudah pakai online. Jadi kita memang pertama kalinya OPD di Lubuk Linggau yang secara surat menyurat itu semuanya online. Jadi kalau dilihat tuh bisa, jadi kita tuh bisa kerja di mana aja sebenarnya gitu kan. Tapi tetap sebagai existing posisi badan aku ya kalau lagi di Linggau ya di kantor. Gitu. Oh gitu. Ini terkait dengan apa namanya pekerjaan dan posisi ya jabatan penting eselon 2 di badan BKPSDM tadi. Ada pula pertanyaan nih, kita mewakili kepentingan publik, netizen mengenai aplikasi pegawaian nih. Pemkot Lubuk Linggau punya aplikasi namanya Sinanan ya. Sinanan ya. Sekarang udah berubah jadi Pronanan. Bukan, Pronanan itu bagian dari Sinanan. Oh gitu. Tidak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan. Nah terus bagaimana apa namanya katakanlah Pronanan Sinanan, publik tahu itu kan mengambil dari nama Pak Nanan, Dr. Andes SN Pranaputra Sohe, wali kota kita yang sebelumnya. Nah, kenapa kata netizen ya tidak diambil misalnya dirubah menjadi Pro Lubuk Linggau? Pro Lubuk Linggau. Oke. Iya, ya, jadi gini. Sinanan itu jadi aku tahun 2020 itu bikin aplikasi Kak. Jadi aku sama teman-teman aku yang di bidang tuh ada, aku sebutin aja lah, ada Denny, Febrizal gitu kan. Itu semuanya mereka tim kerja aku kan. Ada Pak Afif waktu itu zaman dulu tuh.
Jadi kami tuh melihat kan orang kalau mau naik pangkat itu kan Kak, bawa berkasnya kan seabrek-abrek tuh, gitu kan. Mungkin kalau ASN pasti tahu tuh, bawa berkas tuh. Abis itu ntar berkas mereka pun kita teruskan ke Palembang pun kita bawanya juga susah gitu kan. Nah jadi kami bikinlah inovasi ya, inovasi untuk mempermudah pelayanan kepegawaian. Jadi awalnya itu sebelum dapat Sinanan, memang namanya tuh Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Makanya Sinanan. Nah setelah itu kita singkatnya jadi apa? Karena kan gini, untuk setiap kalau kita di government itu kan orang tahu tuh, kita bikin inovasi nanti akan ada lombanya. Nah jadi memang ada dulu tuh ada berapa keinginan ya. Yang pertama itu memang saya secara pribadi ingin meninggalkan legacy gitu, legacy untuk memberikan suatu legacy supaya karena kan memang Pak Nanan udah mau habis tuh masanya, dan juga beliau tuh memang kalau untuk kepegawaian tuh concern Pak. Jadi mereka memang pemimpin kami dulu tuh Pak Nanan sama Pak Sulaiman Kohar itu concern banget untuk kepegawaian, gitu. Jadi kami mau meninggalkan legacy. Terus yang kedua, supaya kalau dapat mengikuti lomba inovasi itu jadi namanya ciamik ya. Karena kalau namanya nggak ciamik tuh jarang kepilih gitu kan. Jadi dipilihlah Sinanan. Dengan tujuan mungkin kawan-kawan udah tahu lah, nggak usah ditutupin bahwa pemerintah Kota Lubuk Linggau itu daerah yang kami tuh dulu setiap mau didudukan ketika sebelum dilantik ya dipercaya pada suatu posisi, makanya banyak kepala OPD di Linggau ini muda-muda yang baru-baru. Itu Pak Nanan tuh selalu manggil kami tuh langsung bilang, apa yang bisa kamu lakukan saya tantang dalam setahun, gitu kan. Apa yang bisa kalian lakukan, kalian berikan kontribusinya apa gitu ya. Setelah kalian nanti menduduki jabatan ini, tentunya sebelumnya melalui proses-proses seleksi dan lain sebagainya kan, untuk jadi pejabat kan nggak bisa langsung asal tunjuk sekarang. Udah jadi karena biaya APBD kita kan nggak begitu besar tuh. Nah, untuk membuat suatu sistem tuh pricey juga walaupun nggak mahal gitu kan. Katakanlah kalau untuk di Pemkot memasukkan biaya untuk sistem itu sekitar di angka 50 juta tuh udah lumayan gitu loh. Pemkot itu tuh hati-hati sekali dalam mengelola keuangannya gitu. Jadi ya waktu itu saya ngadu Pak Wali kan, Pak ini akan saya bawa, dan Sinanan itu banyak saya kami BKP SDM tuh mendapatkan banyak penghargaan gara-gara Sinanan itu. Jadi kita bilang kan, Pak ini mau dibuat suatu sistem, oh bagus itu, jadi online semua, online Pak. Jadi nggak perlu tatap muka, pegawai nggak perlu repot, nggak perlu ada tatap muka dengan. Di tahun berapa tuh? 2020 ya? 2021. Udah COVID ya? Oh iya, dan itu karena juga statusnya karena COVID kan, jadi kita harus cari cara ya supaya pelayanan tetap berjalan. Jadi dan ini yang waktu itu disukai sama Pak Nanan itu, makanya beliau memang support full. Itu meniadakan pungli. Jadi pungli benar-benar kekat gitu kan. Jadi orang kalau mau ngurus kan nggak perlu tatap muka. Jadi masuk dan dia bisa pantau berkas Anda sudah diteliti oleh petugas yang bernama. Langsung gitu. Jadi kelihatan, Bu ini kalau udah kelamaan nih 4 hari di petugas itu, saya bisa follow up kan Kak. Nah, udah itu jadi awal mulanya Sinanan itu pelayanan kepegawaian. Nah, ini Pronanan itu bukan berubah. Pronanan itu salah satu aplikasi baru yang menjadi sub aplikasi dari Sinanan. Itu presensi online. Presensi ya, daftar hadir ya? Iya, daftar hadir. Jadi sekarang Lubuk Linggau absensi udah nggak pakai fingerprint, nggak pakai itu. Jadi kita tapi wajah. Wajah pakai GPS di handphone. Jadi titik lokasinya misalnya kayak Nini gitu kan. Oh dia kalau lagi WFH, work from home, berarti dia titik lokasi rumahnya tuh di sini didaftarkan gitu. Nah, jadi dia langsung kirimnya ke Sinanan. Jadi dia tuh bagian dari Sinanan itu. Pro-nya khusus untuk presensi ya? Presensi. Nah, jadi sub aplikasi untuk presensi itu namanya presensi online kan. Jadi aku bikin Pro. Dan dia masih di dalam Sinanan, jadi Pronanan. Luar biasa. Pronanan. Jadi itu judulnya awalnya Pro. Jadi kan terklarifikasi netizen yang kepo, tapi tentu bagus keponya itu mempertanyakan. Jangan-jangan
ini gara wali kota sebelum. Oke, tidak bisa kita hindari. Memang kreativitas di era beliau kan. Tetapi bagaimana kelanjutan ini nanti ketika katakanlah wali kota baru? Ya. Jadi gini, Sinanan sendiri pun udah banyak yang mengadopsi, Kak. Jadi kami tuh sudah alhamdulillah Linggau ada sekitar 5 kota kabupaten yang sudah mengadopsi Sinanan. Oh gitu. Ya, dan kami gratis. Mereka mengadopsi. Gratis. Malah mereka setelah mereka datang, kami buka lagi sesi online antara IT kami sama IT-nya mereka untuk kasih tahu kan. Nah, syaratnya cuma satu waktu itu, mereka mengajukan MOU ke kepala daerah mereka, datang ke kepala daerah kita. Bikin MOU aja. Dan harus pelatihannya harus di sini dong. Pelatihannya mereka datang, abis itu Zoom, sisanya Zoom. Oh iya. Ya kita nggak boleh nyusahin, Kak. Aku bilang sama tim aku juga nggak boleh nyusahin. Kita nih kalian bikin di Sinanan. Kan ada ngelong kelinggal, supaya mereka datang juga. Iya, awal-awalnya kan gitu kan. Betul, cuman kan mereka nggak mungkin datang berulang-ulang. Kesian kan. Jadi aku bilang kan kita nggak apa-apa gratis, karena kan kita bikin Sinanan ini nggak pakai duit kita sendiri, duit negara toh. Ya nggak kan? Jadi biarin aja duit negara, cabang Linggau bisa bermanfaat untuk daerah lain kan. Negara nggak boleh berbisnis kata Pak Presiden. Gitu udah jadi banyak dan itu kemarin termasuk cara trik kami dari BKPSDM supaya memang Pak Nanan mau support dari sisi anggaran. Ini namanya Sinanan loh Pak Wali. Nanti kalau ini nggak disupport Bapak ini gimana gitu. Tapi Pak Wali udah tahu belum dengan teknik rayuan maut itu? Karena kan ini gak usah ditutup-tutupin. Saya kan ada ipar beliau yang paling kecil ya, tahu pasti. Dari kecil kita ngolok beliau tuh. Karena di suatu momen di Saru Paripurna kalau nggak salah, ada bangunan fisik jalan kalau nggak salah, nama almarhumah Perca. Nah itu dijawab oleh Pak Gubernur waktu itu, Pak, dari kalau teknik seperti ini ilmu saya. Oke lah, jadi artinya udah dijelaskan tadi aplikasi Sinanan dan Pronanan. Ada satu lagi tadi kakak bilang gimana kalau wali kota baru nggak apa-apa? Betul, belum terjawab. Saya bilang sama tim saya ya nggak apa-apa, gitu kan. Tapi yang jelas mungkin kalau nanti wali kota baru datang mau mengganti namanya, mau mengganti subsistemnya, ya sebenarnya ya itu hak-hak beliau nanti siapapun yang menduduki hak kepala daerah ya. Tapi ya secara pribadi kalau sistem informasi yang sudah kita punya ini yang kita udah punya tapi tiba-tiba mau dibuang begitu aja kan sayang gitu. Karena ini juga bukan sistem yang jelek. Dulu ini aku bawa Kak Sinanan ini di diklat PKN aku. Kalau PKN tuh PIM 2 ya. Di Jawa Tengah. Dan dari 75 peserta peringkat 6 loh aku bawa Sinanan ini se-Indonesia. Dan dari peringkat 6 itu jadi peringkat 1 sampai 10 itu cuman Nini yang itu satu-satunya yang dari luar Jawa. Sisanya Jawa Bali. Hebat. Gitu. Jadi sayang lah kalau mau dibuang ya. Tapi terserah ya. Jadi yang bersangkutan. Jadi khawatirnya bukan khawatir sih, kalau hanya karena faktor like dislike sayang karena artinya di era Kak Nanan ada legacy. Ada legasinya itu ya. Baik Mbak Nini ya, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kita tahulah Mbak Nini seorang birokrat tadi kan, artinya cabang dari kekuasaan eksekutif di jajaran pemerintahan Kota Lubuk Linggau. Tentu Mbak Nini tak asing dengan tema mengenai gender ya. Bagaimana peran perempuan di ranah politik dan pemerintahan, Mbak? Ini asik ini. Kalau ngomongin gender tuh pasti nggak ada habis ya Kak ya. Gitu. Cuman kalau sekarang saya berbicara dari sisi saya perempuannya ya. Sepertinya tuh kesempatan itu sudah terbuka bebas ya gitu. Di politik pun kita tahu ya bahwa untuk pendaftaran bakal calon legislatif aja harus memenuhi kuota kuota perempuan 30%. 30% ya. Nah, kalau dari berarti itu kan menyatakan bahwa terbuka bebas ya gitu. Nah, kalau dari sisi pemerintah birokrasi itu gender tuh udah nggak boleh lagi dipermasalahkan gitu loh.
Jadi dan itu juga kalau menurut saya sih perempuan ya secara pribadi ketika dia sudah siap bersaing dengan dengan laki-laki gitu ya. Jadi memandang tuh apple to apple, tidak karena jenis kelamin gitu ya. Jadi harus siap dengan segala konsekuensinya gitu. Nah, kalau saya sih sehari-hari ya, ini kembali lagi ke pengalaman pribadi. Saya suka meyakini diri saya gitu. Kadang-kadang suka lihat suami misalnya kan jam 5 subuh, oh dia masih tidur gitu kan, habis subuh kan bapak-bapak biasanya istirahat lagi Kak ya. Betul. Nah, kalau kita kan nyiapin sarapan anak, nyiapin itu padahal keluar rumahnya bareng gitu kan. Betul. Malah kadang-kadang kalau kayak suami kan malah beliau mungkin keluar rumah mungkin sekitar jam 8 setengah 9. Sedangkan kalau kayak aku kan 7 atau 10 tuh udah paling telat gitu keluar rumah. Jadi ya itu apa ya, resiko karena kita mau ikut berperan kalau saya bilang. Kan kita kan nggak dituntut kan, tidak ada yang memaksa. Berarti itu juga. Nah, cuman ada suka himbauan ya. Kembali lagi saya tuh karena sering ngobrol dengan pegawai Kak ya. Suka ada perempuan yang bilang begini, Bu, misalnya dia udah dapet nih, tiba-tiba dia sampai di level dapat suatu jabatan. Tiba-tiba dia bilang, Bu, saya mau minta jabatan staf saja gitu kan. Lah kenapa gitu? Ntar dia bilang, iya Bu, ternyata ini karena kesibukan ini. Suami jadi bilang lebih baik dia tidak memangku jabatan struktural gitu kan. Nah, oh ya udah, itu sudah difikirkan matang-matang apa saya bilang gitu, sudah gitu kan. Oh ya kalau udah difikirin matang-matang berarti itu harus dilakukan dengan ikhlas gitu ya. Tapi kalau saya suka bilang sama suami-suami mereka tuh, saya suka bilang tuh sama teman-teman di kantor juga, kalian tuh kalau lihat istri kalian gitu ya, jangan memandang oh ini istriku yang harus men-take-care semua kebutuhan kami secara ini apa namanya, bukan budgeting ya, secara kebutuhan sosiologisnya gitu kan, buat anak, buat suaminya. Kalian tuh harus melihat dia tuh dari kacamata bapaknya juga. Kalian punya kan anak perempuan, saya bilang gitu kan. Kalian kan nggak tahu pengorbanan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka sampai akhir anaknya tuh ada di level itu. Nggak tahu kan Kak, mau masukin sekolah mungkin bapaknya harus jual kebun, mungkin ibunya harus cari pekerjaan tambahan supaya bisa membiayai anaknya sekolah. Nah itu kan jadi bisa jadi yang capaian mereka hari ini bukan cita-cita mereka sendiri, kayak saya nih. Capaian saya hari ini bukan cita-cita saya, itu sebagian besar cita-cita orang tua saya. Cita-cita bersama keluarga ya? Cita-cita keluarga. Di saat saya minta izin mau jadi ASN kan, karena bapak saya tuh birokrat Kak, tapi dia nggak boleh anaknya jadi PNS dulu. Oh gitu? Nggak boleh Kak. Jadi kebetulan saya sebelum jadi PNS udah kerja di bank. Di bank plat merah lah ya gitu. Nah pas mau jadi PNS itu izin karena lulusnya juga waktu itu ya natural gitu, tanpa ada proses apapun, tiba-tiba lulus gitu kan. Ikut tes, saya kerja lagi di bank, nggak taunya pengumuman saya lulus. Terus karena dulu tuh mungkin agak ngerasa capek ya di bank, karena di bagian legalnya memang bolak-balik gitu. Di kantor pusat Bank Sumsel itu kan. Jadi kalau kayak ke Banyuasin, ke Oku Timur, Oki, itu tuh udah jadi makanan biasa gitu setiap hari itu. Gadis masih umur 20 tahun gitu kan. Jadi aku bilang sama papa tuh, capek Pak, udah Pak kebetulan lulus PNS, mau jadi PNS. Tuh nggak dikasih izin. Nggak dikasih izin. Sampai akhirnya karena saya kekeh, rupanya menjemput takdir di sini Kak ya, dari Palembang ke sini. Kekeh gitu. Pesan papa cuma satu, ketika kamu mau jadi ASN, PNS ya dulu bahasanya, jadilah PNS yang sesungguhnya. Ya PNS yang patuh akan jam kerja, karena PNS itu banyak, tapi yang berdaya guna tuh mungkin persentasenya sedikit. Nah kalau kamu bisa memberikan saya harapan bahwa kamu akan jadi PNS dengan seluruh maksimal kemampuan yang kamu punya, lanjut nggak apa-apa. Gitu kata papa saya. Jadi itu yang tetap saya pegang gitu kan Kak. Dan ini saudara Mbak Nini nggak ada yang PNS? Nggak ada. Saudara kandung? Nggak ada. Jadi murni totalnya kan kami 5 bersaudara. Ya taruhlah sama sama ipar-ipar jadi 10 ya. Yang pernah punya riwayat PNS itu cuman Kak Nanan sama Nini. Oh gitu. Yang lainnya nggak ada. Oh gitu.
Padahal ayah itu karirnya mentereng juga sampai menjadi Kadisdik provinsi kan? Mentereng Kak. Iya. Beliau itu Kadisdik provinsi Sumatera Selatan. Dulu kan kami lamanya di Jakarta. Oh. Gitu. Makanya Nini pindah ke Jakarta tahun 88 sampai 99. Oh. Lama gitu. Jadi saya memang menghabiskan masa kecil saya tuh SD, SMP, SMA kelas 2 itu di Jakarta. SMA kelas 2 Caturwulan 2 kan masih jauh ya. Baru pindah ke Palembang. Sekolah di Palembang. Baru sekolah di Palembang. Itu. Ya papa tuh lumayan di kementerian itu sampai eselon 2A beliau itu. Otonomi daerah pulang ke provinsi. Oke lah, kita tadi kan berbicara awalnya mempertanyakan sebelum penjelasan sedemikian lebar panjang tadi masalah gender ya. Oh iya, gender ya, balik selalu lagi. pembicaraan kita ini mengalir ingin ya, saya selaku pembawa acara tentu ingin ada inspirasi karena di lingkungan kita sendiri terutama di Kota Lubuk Linggau. Lubuk Linggau kan ada juga kita punya tetangga ya, saudara kandung lah sebut Muratara dan Musirawas. Kakak kandung masih ya, kakak kandung, saudara kandung gitu kan. Masih ada juga anggapan masyarakat kita ini ada pembeda masalah gender tadi. Ya kadang-kadang ya kalau perempuan ada ya, mudah-mudahan tidak banyak lagi. Yang perempuan ini cukup di rumah saja lah, nanti di kasur, di bantal, di kasur, di sumur gitu kan. Ya tapi saya tadi tersadarkan mudah-mudahan bukan GR ya. Saya pernah diskusi dengan, bukan diskusi semacam saran kepada saudara-saudara. Kalau misalnya dengan istri jangan sampai KDRT lah ya. Iya. Karena kamu dapat istri kamu itu kan dalam kondisi sudah dewasa. Iya. Apalagi istrimu sudah PNS, sudah sarjana. Tentu yang seperti Mbak Nini tadi sampaikan. Itu bukan cita-cita dia seorang, tapi juga cita-cita orang tuanya yang berjuang luar biasa. Oleh karena itu alhamdulillah ya, kalau saya pribadi tidak mau itu dengan kekerasan, mungkin secara verbal. Tapi kalau dengan dengan fisik, saya coba untuk bagaimana itu terjadi dengan adik dan kakak kita atau tadi anak ya. Jadi masalah gender tadi, kesempatan yang ingin Mbak Nini katakan gender tadi lebih ini kesempatan sudah diberikan kan? Udah. Pesan Mbak Nini tentang gender lah. Oh ya, kalau pesan saya tentang gender itu ya, sekarang ini udah terbuka luas kok. PNS itu juga kita mau mau apply jadi PNS, apply untuk memasuki suatu jabatan tertentu kan sekarang kalau di eselon 2 itu kan Kak namanya JPT kan, jabatan pimpinan tinggi ya. Untuk JPT itu kita tuh nggak boleh lagi ada klasifikasi dia laki-laki atau perempuan. Gitu. Jadi memang sekarang ini kalau gender, peraturan yang dibuat pemerintah tuh udah nggak ada lagi menyangkut meredam kesempatan untuk perempuan tuh nggak ada gitu. Nah, cuman balik lagi nih, kalau saya bisa menghimbau gitu kan, sebagai perempuan ya tetap patuh kodrat Kak. Nah itu dia patuh kodrat, iya. Aliran obrolan kita. Maksudnya nanya dengan Mbak Nini gimana tentang kodrat? Patuh kodrat. Jadi gini, kayak tadi saya bilang kan, kalau kayak kita habis subuh bareng suami, tiba-tiba dia memutuskan untuk tidur lagi, ya sudah ikhlaskan gitu kan. Nah, kalau saya kan nggak bisa karena setiap saya mau ninggalin rumah, makanan untuk beliau harus ada, anak-anak harus siap untuk sekolah kan. Jadi belum lagi perintilan untuk kesiapan aksesoris diri sendiri lebih lengkap kayaknya. Nah kalau kayak begitu saya, ya udah ini resiko yang harus saya ambil. Jadi kewajiban kita gitu kan. Karena peran paling penting kita itu Kak, peran yang kita tuh nggak selesainya. Kayak saya nih jabatan ya. Sekarang saya posisi BKPSDM. Itu jabatan tuh ada masa waktunya. Betul. Gitu kan? Terus jadi ketua ketua IKATRI, wakil ketua PKK gitu kan, ketua Al-Hidayah. Itu tuh ada waktunya semua gitu. Ada akan bergantinya. Nah, cuman yang jadi istri, jadi ibu ya, itu kan nggak ada selesainya gitu kan. Natural. Itu jadi memang tetap kalau saya bilang ya PNS itu, kalau saya pribadi nih, BKPSDM itu pekerjaan saya tuh paruh waktunya, karena cuma dari jam 7:30 sampai sore. Full time-nya jadi ibu dan istri. Nah, dan kalau kayak perempuan ya tetap harus patuh kodrat gitu, tetap harus ada izin dari suami ya dan orang tua kalau masih ada gitu kan, dan anak ya, anak juga harus dimintai pertimbangannya. Kalau saya memang sebelum memutuskan apa-apa pasti saya nanya dulu sama anak, karena anak-anak udah mulai gede kan, gitu.
Jadi lengkap nih pertanyaan masalah gender sudah ngalir kemana-mana tadi. Jadi ada himbauan inspiratif dari Mbak Nini bahwasanya peluang bagi kita perempuan sama aja. Sama, udah. Jangan dibeda-bedakan. Hanya kita tetap patuh dengan kodrat. Yeah. Oke. Kemudian Mbak, warga Kota Lubuk Linggau juga masyarakat luas nih ya. Ya luas nih relatif ya. Ada juga di Palembang. Ya. Mbak juga domisili Jakarta sekian tahun. Ya, daerah-daerah tetangga kita masyarakat luas. Nah, mengenal Mbak Nini adalah istri Kak Haji Rodi Wijaya SMSI. Ya. Senior saya itu. Ya, itu ketua DPRD Kota Lubuk Linggau. Udah disebut beberapa kali tadi, Ya. tapi tetap saya lakukan pertanyaannya. Bagaimana peran Mbak Nini sebagai ketua Ikatan Istri nih? Tadi disebut Ikatri ya. Ya. Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau. Peran Mbak Nini Ya. di Ikatri. Ikatri ya. Ya. Jadi kalau Ikatri itu ya itu suatu wadah perkumpulan. Tapi agak sedikit berbeda dengan peran ketika saya lakukan ketika saya menjadi wakil ketua tim penggerak PKK ya Kak ya gitu. Jadi misalnya gini, kalau saya tuh saya meyakini dengan teman-teman Ikatri itu karena kan kita backgroundnya juga beda-beda gitu kan, karena kita nih ada di Ikatri karena suami kita sekarang lagi sama-sama menduduki posisi sebagai anggota DPRD ya. Dan saya menjadi ketua karena suami saya lagi kebetulan ketua DPRD-nya gitu, otomatis jadi ya. Nah, jadi itu beda dengan yang ikatan seperti Bayangkari, Dharma Wanita. Karena apa Kak? Kalau Bayangkari sama Dharma Wanita itu ketua karena memang suami mereka itu pimpinan semuanya gitu. Jadi ada alur karir yang dia tempuh. Nah, kalau Kak Rodi kan posisinya ketua karena prosesnya itu untuk menjadi anggota DPRD sama. Jadi pengorbanan yang dilakukan sama Kak Rodi sama dengan anggota-anggota DPR yang lain tuh perjuangannya sama. Tidak ada alur karir ya Kak. Gitu kalau kayak kami di PNS kan dari golongan berapa terus tiba-tiba naik gitu ya. Nah, kalau ini kan nggak sama kan prosesnya. Tapi kebetulan karena suami partainya peraih suara terbanyak, jadi beliau notabene langsung jadi ketua. Nah, jadi di Ikatri itu saya lebih menganggapnya sama teman-teman Ikatri juga saya bilang, kita ini perkumpulan wadah. Wadah ya udah untuk bersenang-senang. Jadi dalam arti sini ya setiap wadah itu harus ada ketuanya. Gitu kan. Karena kalau nggak ada ketuanya juga nggak oke gitu kan. Tapi bukan berarti ketua yang di sini bisa memerintah anggota-anggota, karena kita sama Kak. Jadi gitu. Tidak ada merasa lebih tinggi dan direndahkan ya. Itu bedanya Ikatri. Dan jabatan para suami juga kolektif kolegial. Gitu kan, itu perbedaan. Tidak ada atasan bawahan. Gitu kan. Nah, jadi yang tapi memang untuk suatu organisasi harus ada leader gitu kan, karena ketika ada suatu apapun tetap harus ada seseorang yang mengambil keputusan dan tetap ada harus seseorang yang bertanggung jawab. Nah, jadi Ikatri itu termasuk yang saya, jadi akhirnya kita kayak apa ya, kalau sekarang nih ngomong besti-bestian aja gitu kan. Nah, karena kita jadi ini nih wadah gitu ya, wadah. Ya saya bilang sama teman-teman Ikatri ini wadah untuk kita bersenang-senang dan menikmati saja. Dan saya tidak menerapkan pemaksaan. Jadi dalam artian ada istri-istri anggota yang memang sudah umur, dan saya pun misalnya menyapa beliau tuh dengan tante atau Ayu. Nini, Ayu nggak bisa ikut ya aktif karena Ayu udah susah keluar rumah gini. Ya kita nggak usah ada punishment, nggak usah ada apa kan, emang nggak begitu. Jadi ya udah. Nah, terus juga kan nanti kan kalau kayak Ikatri gitu sempet tuh ya gimana gini ya, kita nih rutin tuh Kak. Kita ketemu tuh minimal tuh 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh kita pasti ketemu, kumpul ada momen pertemuan ya? Ada momen gitu, ayo kumpul yuk kumpul. Nah tapi kemarin memang yang pas pilek ya, kan mau nggak mau kan ada efeknya kan. Jadi ada dinamika ada dinamika gitu ya. Jadi udah saya di situ ngambil, Bu ini setiap kita kumpul yang ini nih nggak mau, pasti yang ini lagi bentrok sama yang ini nih. Jadi saya bilang kayak udahlah ya, untuk setengah tahun ini nggak apa-apa ketemunya online aja pakai telepon. Ya secara pos anggaran kan istri yang pegang. Gitu kan udahlah nggak apa-apa. Jadi nggak usah dipaksa yang mau gimana banget gitu. Jadi gitu kalau Ikatri Kak. Jadi wadah aja sih Ikatri. Wadah itu. Ya. Oke, kita lanjut. Sebab pertanyaan berikutnya ada korelasinya dengan yang barusan kita tanyakan. Nyambung-nyambung ya. Iya, nyambung-nyambung. Menjadi satu. Sebab kenapa saya tanyakan pertanyaan peran Ikatri tadi Mbak Nini ya? Ada beberapa kasus atau pemberitaan lah ya.
tentu sering diberitakan itu media setidak-tidaknya ya, ada oknum istri anggota dewan yang memanfaatkan secara tidak bijak ya, jabatan suaminya sebagai wakil rakyat ya. Sebut saja misalnya merubah pola hidup menjadi konsumtif dan hedonis, dan naiknya lagi diupload ke sosmed sehingga mendapatkan komen yang negatif dari netizen, dan itu mungkin ya berkorelasi positif lah, membuat lembaga DPR itu menjadi kurang trust ya, berkontribusi seperti itu, lembaga dewan kita menjadi dinilai negatif begitu. Nah, ini peran Ikatri mungkin nyambung bagaimana? Apakah ada pola pembinaan semacam pengajian, mengingatkan, jangan mendorong-dorong suami, ya? Ya, memang tapi itu aku pernah dengar juga sih ada cerita, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak di Lubuk Linggau ya, gitu. Jadi memang saya suka ngobrol-ngobrol lah Kak, sharing gitu kan sama teman-teman. Jangan bagusnya kita nih kan kalau suaminya sudah terpilih nih, berarti itu kan berkah ya, itu amanah, kepercayaan ya, gitu kan. Nah, untuk urusan ini suaminya amanah atau tidak gitu kan, menjalankan amanah rakyat dengan sepenuhnya atau tidak, itu kita udah nggak bisa ini lagi, tuh biarlah ranahnya bapak-bapak. Toh dia yang pegang amanah, biarlah dia yang bertanggung jawab, karena amanah itu kan pertanggungjawabannya. Kalau saya kayak kerja di gini kan Kak, saya langsung selalu meyakini diri saya gitu. Kamu nggak tanggung jawab di dunia aja, nah di akhirat tuh juga dipertanggungjawabkan gitu. Nah, cuman saya suka bilang aja sama teman-teman ya, teman-teman Ikatri, terus teman-teman di kantor juga, jangan terlalu mudah memang untuk menaikkan standar hidup. Betul. Gitu kan. Karena kalau saya sih suka ngobrol-ngobrol, kasih masukan gitu kan. Kalau pengajian kita rutin pengajian tuh ya. Tetap ada pertemuan juga, kajian juga selalu ada gitu. Tapi kembali ke pribadinya kan Kak ya. Saya suka pesan aja sama teman-teman, jangan terlalu mudah untuk menaikkan standar hidup ya, karena tuh mau sampai mana batasnya, tuh nggak ada batasnya ya. Ketika kalian pakai katakanlah suatu barang, contoh karena tas gitu, biasa kita pakai harga 250.000, terus suddenly suami kasih kita uang, kita bisa beli yang harga 1 juta, udah merasa oke nih. Nanti lama-lama kalian melirik tuh teman sebelah ada juga yang dia pakai harga 2,5 juta, maksalah belinya sekian. Ujung-ujungnya cobalah buka di internet itu, ternyata tas tuh sampai 1 miliar ada harganya. Gitu kan. Jadi kita mau ngejarnya mana gitu kan. Betul. Nah, jadi kembali lagi tuh itu sebenarnya kalau saya secara pribadi ya, kalau untuk menasehati sesama kan namanya tuh, karena saya ini masih kadang-kadang ngerasa masih di kalangan muda Kak, gitu kan. Mungkin secara asam garam kehidupan lebih senior yang lebih sudah ini mengenyam gitu ya. Nah, cuman ya kita tunjukin aja secara pribadi, jangan terlalu gampang menaikkan standar hidup gitu. Itu aja Kak. Dan bersyukur, bersyukur aja. Sebenarnya kalau kita nggak bersyukur, kita gampang terlena ya, lama-lama terjerumus. Oke, jadi lebih efektif kepada contoh atau bilhal lah kalau dalam ini ya, teladan. Oke Mbak, kita lanjut ya. Tadi saya sebutkan nama senior saya nih, Haji Rodi Wijaya SMSI, yang itu suami Mbak Nini ya. Sudah tersebar luas ya di kota Lubuk Linggau, utamanya itu bersosialisasi ingin maju dalam kontestasi Pilkada 2024-2029 nih. Bagaimana pula peran Mbak Nini selaku istri seorang bakal calon wali kota? Ya, silakan Mbak Nini. Ya, makasih Kak Rehan. Jadi tadi kan udah kita ngobrol tadi tentang si Nanan ya, itu selaku sebagai ASN-nya ya. Jadi kalau sebagai pribadi gitu kan, saya tuh udah bilang sama Kak Rodi kan, saya akan mendampingi beliau gitu. Jadi kapanpun kamu perlu saya Kak, itu insya Allah ada gitu kan, saya akan ada gitu buat kamu. Nah, cuman jadi kalau sebagai pribadi istri itu ya saya akan memaksimalkan lah peran saya dalam artian yang membantu dan mengurusi segala keperluan beliau gitu ya. Karena memang di luar pekerjaan ya, untuk mengikuti kontestasi ini kesibukannya juga menambah ya. Jadi ya peran-peran itu ya saya maksimalkan gitu supaya beliau juga terbantu gitu kan dengan kehadiran saya. Nah, kalau sebagai yang suka ditakutkan ya oleh masyarakat atau suka disentil lah ya selaku kepala BKP SDM ya.
Ya tadi kan kita udah ngobrol nih tentang Sinanan ya. Yeah. Nah jadi sebenarnya di Sinanan itu sudah ada suatu sistem ya manajemen talenta yang tadi Kak Rehan singgung tentang meritokrasi. Meritokrasi. Ya, nah jadi manajemen talenta itu dengan kehadiran Sinanan itu juga dulu sebelum launching saya utarakan dengan pimpinan dulu Kak Nanan sama Pak Sulaiman Kohar bahwa ini tergantung cara pandangnya. Ada beberapa kepala daerah tidak mau menerapkan sistem meritokrasi gitu di daerahnya karena takut terpenggal kewenangannya. Nah, tapi kalau saya bilang kita pandang ini dari sisi bahwa bapak-bapak tetap mempunyai kewenangan, tapi kewenangan ini sudah terkunci by system. Jadi nama-nama yang keluar, insya Allah sudah sesuai dengan kompetensinya. Jadi bisa dikatakan sudah capable. Nah, yang ada nanti ada kebetulan gitu loh Kak. Nah, sama tadi sedikit kita bahas kan, kayak saya mau jadi kepala BKPSDM ya, itu ada beberapa kompetensi yang harus saya penuhi dan seleksi yang harus saya ikutin. Nah, kebetulan saya dinyatakan layak dan kebetulan saya adiknya kepala daerah gitu. Nah itu juga sekarang yang terjadi. Jadi ketika masyarakat berkata apa saya akan menggunakan kewenangan dan kekuasaan gitu ya, itu tuh nggak bisa dibenarkan gitu. Karena apa? Ya memang segala ketentuan itu sudah jelas dan meritokrasi Lubuk Linggau itu sudah di level baik dan itu diregister oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan BKN. Itu penghargaannya waktu itu langsung dikasih oleh Pak Wapres kepada Pak Nanan tahun 2022. Jadi kita udah dikunci di situ. Sistem kita ada sama kayak di bank nih. Jadi ketika cut by system ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Dulu Kak Nanan pun suka bilang, tolong dibantu deh. Ini misalnya nih sepupu. Cut by system mau dibantu gimana? Gitu. Nah kalau seandainya dia namanya udah ada di sistem, tiba-tiba terlantiklah dan ini punya hubungan kedekatan dengan mungkin pejabat-pejabat lainnya, yaitu kebetulan tadi. Karena kan Linggau kan kecil Kak. Nah itu. Nah terus kayak yang dibilang sama sekarang juga suka tuh orang-orang ngomong, iyalah itu kan pegawai di sini ya dia bantu Bu Nini apa gitu. Saya pikir bukan gitu Kak ya, karena pergaulan. Sekali lagi harus disadari, ASN itu harus dijaga netralitasnya, tapi mereka tetap punya hak pilih. Nah jadi misalnya nih, kalau tiba-tiba saya lagi berjalan dengan teman saya, dia ASN juga, ya wajar saya berteman dengan dia dan dia dekat dengan saya karena sehari-hari kita bergaul. Jadi kita ada dalam komunitas yang sama, kita punya ikatan pertemanan. Nah kalau tiba-tiba dia agak sedikit mendukung temannya ya wajar kan. Nah itu juga yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang lain gitu kan, paslon-paslon lain saya pikir. Jadi untuk ranah saya sebagai ASN apalagi kepala BKPSDM dan istri Kak Rodi bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan gitu. Tetap proporsional dan profesional. Profesional Kak. Tadi dapat reward nggak dari penghargaan yang diberikan oleh Wapres? Dapat ya? Dapat reward. Oh, dapat. Berupa materi, dana? Oh, enggak ya? Penghargaan aja. Tapi itu kemarin Pak Nanan tuh sempat seneng banget karena kita yang pertama kali terima di Sumsel. Lanjut Mbak Nini ya. Mbak Nini ini adalah putri seorang tokoh sosok penting di bumi Selampari bahkan Sumatera Selatan, yaitu Bapak Haji Baijuri Asil yang kita tahu puncak karirnya pernah menduduki jabatan sebagai Kadisdik Sumatera Selatan kalau nggak salah ingat ya, mudah-mudahan kalau salah diluruskan. Benar. Dan ibunya, mamanya Mbak Nini, Bu Haja Rogayati itu juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ya. Dan tak dipungkiri pula ya, 15 tahun ini punya kakak ipar, Kak Nanan, Dr. Andes Haji SM Pranaputra Sohe itu menjadi kepala daerah. Ya baik wakil kepala daerah satu periode, kemudian dilanjutkan 10 tahun sampai dekade menjadi wali kota. Ya, wali kota Lubuk Linggau. Juga tentunya sekarang ini posisinya juga sebagai istri. Tadi udah di-spill sebagai istri orang yang berpengaruh ya, tokoh politik, ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Pak Haji Rodi Wijaya SMSI. Nah, bagaimana Mbak Nini bisa menepis nih mengenai isu dinasti politik? Dinasti. Dikompres lah. Dinasti politik itu tuh sekarang lagi sering banget. Yang tandanya kebetulan tadi. Nah, jadi sebenarnya begini. Background kami itu kan, background saya itu birokrat. Ya, papa birokrat. Tapi memang
tidak pernah jadi birokrat murni Kak di keluarga. Karena ya nggak usah dipungkirin, Papa aktif di berbagai organisasi dan beliau pun berapa kali mencalonkan diri jadi kepala daerah gitu ya. Nah, jadi memang birokrat bau-bau politik tuh ada gitu di Papa gitu. Mama pun politik gitu, ibu rumah tangga dengan segala ruang waktu yang diberikan Papa bisa mengembangkan kemampuannya, karirnya menjadi anggota DPR provinsi gitu kan. Nah, dan Kananan juga gitu ya. Nah, jadi memang itu suatu hal yang ini. Ketika kita mau bilang ini dinasti ke Kak Rodi, saya tuh ngelihatnya apa ya? Nggak fair gitu loh buat Kak Rodi gitu ya. Karena apa? Kayak tadi saya bilang kan, saya sama Kak Rodi itu kan gak usah ditutup-tutupin, masyarakat tahu gitu ya. Saya dan Kak Rodi datang dengan posisi bukan 0 dengan 0 gitu. Beliau sudah dengan pencapaiannya sebagai ketua DPR dan saya dengan pencapaiannya sebagai kepala BKPSDM gitu. Bukan dia jadi ketua DPR karena ini. Jadi beliau sudah punya pencapaian sendiri gitu kan. Nah, jadi ketika mau dibilang dinasti itu nggak bisa. Dinasti itu kan sesuatu yang dihadiahkan. Sedangkan dia sudah dengan pencapaiannya dan hadiahnya dia tuh ya karena dia berteman dengan Kananan, dapat saya gitu kebetulan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya karena ada sistem kebetulan di sini gitu loh. Kak Rodi ingin mencalonkan diri dan kebetulan istrinya sekarang itu Nini gitu loh. Adiknya mantan kepala daerah yang 2 periode gitu. Jadi nggak bisa gitu loh. Kesian, nggak adil buat dia dibangun dinasti. Dan Kak Rodi juga bukan sosok yang dari bawah juga dia membangun karirnya bukan instan Kak gitu. Instan. Karena ya kayak saya bilang kan nggak cukup 10 jari buat ngitung pengalaman beliau di politik berapa tahun gitu ya. Jadi itu sih Kak. Pertanyaan selanjutnya nih obrolan kita ya. Kemudian Mbak Nini ini kan sudah kita sebutkan di awal obrolan kita tadi, Mbak Nini adalah pejabat penting di Pemkot Lubuk Linggau ya, kepala BKPSDM. Bagaimana bisa menempatkan posisi secara proporsional dan profesional ya selaku ASN dalam menjaga netralitas pada Pilkada Kota Lubuk Linggau yang sudah di depan mata. Tadi sebetulnya sudah ada sih, tapi lebih ditekankan lagi netralitas nih. Jadi ya kalau netralitas itu ya saya bagus-bagusnya mainkan peran ya. Jadi ketika saya lagi pakai seragam, saya berbicara di ranah itu namanya di ranah selaku kepala BKPSDM, tetap saya menuntut ya teman-teman saya para ASN Linggau itu untuk netral gitu ya. Untuk netral itu maksudnya bukan tidak memilih ya, tetapi tidak menjurus untuk menggiring opini gitu ya, untuk memilih seseorang. Menjadi jurkam misalnya Kalau menjadi jurkam tuh tidak akan mungkin Kak, apalagi ketika sudah masa penetapan. Tapi kan kalau sekarang kan belum penetapan. Kalau saya misalnya nih melakukan promosi tertentu gitu ya, untuk mempromosikan suami ya. Saya pikir kan politik ini dinamis dan cair Kak. Kita nggak akan tahu langkah ke depannya sampai memang KPU menetapkan beliau merupakan salah satu bakal calon. Jadi kalau sekarang apapun bisa terjadi, lakuin aja apa yang mau dilakuin gitu. Tapi ingat jangan selaku kapasitas sebagai kepala BKPSDM. Dan aku pikir masyarakat udah pinter kok bisa gitu ya memilih kapan Nini lagi ngomong selaku istrinya Haji Rodi Wijaya, kapan Nini lagi ngomong PNS, jangan nggak apel gitu. Biar tetap disiplin, menjaga disiplin dan lain sebagainya. Mungkin ini pertanyaan pamungkas ya, yang terakhir. Rupanya obrolannya luar biasa seru. Ini Mbak Nini, kami mendapatkan juga informasi di lapangan ya, bahwa konon Mbak Nini itu orangnya elitis. Tapi saya tidak yakin elitis ya. Elitis itu hanya berada di level pergaulan tertentu ya. Tidak bergaul ke masyarakat biasa. Katakanlah pilih-pilih kawan lah. Bagaimana itu bisa diklarifikasi? Kalau tampak penampakannya sepanjang kita ngobrol ini luar biasa, sangat membumi, nggak terlalu wajar-wajar saja ya. Coba bisa diklarifikasi. Elitiskah Mbak Nini? Jadi kalau mau dibilang elitis itu kayaknya enggak deh, karena saya juga saya termasuk orang yang suka kalau makan itu daripada tempat-tempat bagus itu lebih suka makanan yang di pinggir-pinggir gitu Kak ya. Tapi mungkin dari segi pergaulan, karena begini Kak, saya ini murni itu birokrat Kak, saya murni ibu pekerja gitu ya. Jadi yang memang
waktu kerja saya itu padat. Boleh ditanya sama teman-teman saya di kantor. Saya senang menghabiskan waktu saya di kantor. Yang kalau mungkin ibu-ibu tuh kalau kerja ya jam 2, jam 3 tuh udah pulang. Saya menikmati tuh mungkin sampai jam 5 gitu ya. Karena saya punya beban, saya sebagai pemimpin sudah kan Kak ya. Gitu. Jadi mungkin karena waktunya tuh pendek Kak, itu nggak sempat lagi bikin saya bersosialisasi dan berinteraksi dengan maksimal gitu ya. Nah, adapun jam di luar itu ya saya menikmatinya dengan keluarga. Kalau saya pikir sih itu karena saya saya pekerja gitu. Dan ya alhamdulillahnya saya nggak juga kesinggung orang bilang begitu. Karena apa? Dengan saya fokus kemarin berapa tahun saya kerja maksimal, achievement yang didapatkan kami persembahkan gitu ke Pemkot itu banyak gitu. Kalau pimpinan-pimpinan saya tahu gitu kan. Sampai dapat apresiasi dari Pak Wapres orang gitu kan. Nah, dan ya jadi nah sekarang alhamdulillah achievement itu sudah tercapai. Ya mungkin dan juga semuanya tadi udah saya bahas, semuanya di BKPSDM itu udah online. Jadi saya bisa men-spare waktu sedikit gitu. Tapi tetap saya berusaha membagi peran saya di berbagai komunitas-komunitas yang saya ada di situ gitu. Jadi nggak benar lah elitis. Ya nggak benar sih. Jadi tergantung konotasinya apa gitu. Kalau Bu Rina bilang kami ini wong dusun juga. Dusunian Kak sebenarnya. Gitu. Ya. Kemudian ya udah sampai di penghujung nih Mbak Nini ya. Silakan, mungkin saya mempersilakan kesempatan di penghujung ini Mbak Nini sampaikan closing statement karena udah banyak yang kita obrolkan. Mudah-mudahan jangan sampai di sini aja, nanti kita lanjut. Oke. Ya, jadi saya sebenarnya untuk closing statement ini saya cuman ingin mengajak ya para perempuan-perempuan Kota Lubuk Linggau ya, bahwa kita tuh ketika kita punya kesempatan untuk melakukan apapun gitu ya, berikanlah yang versi terbaik dari kita. Jadi ketika kita menjadi peran kita sebagai pegawai, berikanlah versi terbaik kita sebagai pegawai. Ketika kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai istri, berikanlah versi terbaik kita sebagai istri kepada suami. Dan ketika kita menjadi ibu, berikanlah versi terbaik kita sebagai ibu untuk anak-anak. Jadi itu aja. Jadi intinya memberikan yang terbaik semuanya, lakukan yang terbaik gitu. Kalau senior tadi bilang ada memilih hal yang baik-baik dan dilakukan secara yang luar biasa. Oh gitu. Siap, oke. Sahabat Open the Door dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengikuti obrolan kita. Panjang lebar perbincangan ini tentu kami berharap dapat menginspirasi dan menambah pemahaman kita. Terima kasih kepada Mbak Nini telah hadir dan berkontribusi tentunya di dalam podcast Open the Door pada edisi kali ini. Makasih Mbak ya. Terima kasih pula kepada seluruh kru Suara Pancasila.id, kru podcast Open the Door. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open the Door mengkonfirmasi sesuatu yang belum terklarifikasi.